Baik Balagamis, di episode kali ini ada sebuah kejadian yang tidak wajar yang diceritakan oleh, ya sebut saja namanya Mas Trenggono ya, atau lebih sering dipanggil dengan nama Mas Gono gitu. Oh ya, sebelum masuk ke cerita jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan untuk Balagamis yang ingin berbagi cerita ke Gapura Misteri, bisa dikirimkan ceritanya ke alamat email Gapura Misteri, yaitu di gapuramisteri@gmail.com. Baik, kembali ke cerita. Mas Gono ini adalah seorang pegawai di salah satu instansi pemerintah, dan saat itu Mas Gono sendiri sudah berkeluarga dan mempunyai satu orang anak. Usianya itu sekitar 4 tahunan, sedangkan Mas Gono sendiri waktu itu usianya sekitar 34 tahunan lah. Nah, saat kejadian yang penuh misteri ini menimpa Mas Gono, dia itu baru beberapa minggu menempati rumah barunya, yaitu sebuah rumah subsidi yang dia beli dengan cara mengangsur ya. Nah, sudah menjadi kebiasaan atau pada umumnya setiap perumahan baru itu ya kebetulan rumah yang Mas Gono beli itu adalah perumahan baru. Bukan rumahnya saja yang baru, tapi perumahannya juga baru. Dan dari sekian banyak rumah yang ada di sana itu yang baru ditempati atau berpenghuni itu baru beberapa rumah saja, sebagian kecil saja lah. Salah satunya itu ya rumahnya Mas Gono tersebut. Layaknya orang yang baru pindah rumah di perumahan baru, sudah barang tentulah belum punya tetangga, atau lebih tepatnya itu belum kenal satu sama lain ya. Atau bahkan belum tahu tetangganya itu siapa aja nih, yang udah pindah siapa aja. Itu belum ngerti. Dan Mas Gono pun pada suatu hari, tepatnya itu suatu pagi, dia itu mencoba untuk jalan-jalan, ya sekedar melihat sekitar rumahnya. Sekaligus ingin tahu kira-kira rumah sebelah mana saja yang sudah berpenghuni atau sudah ditempati kayak gitu. Dia pun berjalan ke arah kiri rumah sana, dan baru beberapa langkah atau beberapa rumah yang Mas Gono lalui, Mas Gono itu dihentikan dengan suara seorang laki-laki. "Pagi-pagi mau kemana Mas?" kata seorang laki-laki yang ternyata itu adalah salah satu penghuni rumah baru juga di perumahan tersebut. Dan Mas Gono pun ya mendadak berhenti gitu ya, berhenti dan menoleh ke belakang. Mas, biasa ini lagi nyari udara segar," kata Mas Gono kayak gitu. "Udah sini aja Mas, kita ngobrol-ngobrol lah daripada jauh-jauh kayak gitu," kata laki-laki tadi. Sebut saja namanya Mas Yoyo ya. Ngobrol lah mereka berdua di rumah Mas Yoyo itu tadi. Dan, "Dek, bikin kopi 2 dek," teriak Mas Yoyo itu ke istrinya. Pas kebetulan istrinya juga di rumah. "Iya Mas," jawab istrinya ya. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul seputar pertanyaan-pertanyaan klasik ya. "Udah pindah berapa hari Mas? Pindahan dari mana?" Sampai pada akhirnya mereka pun ngobrol masalah pekerjaan dan hobi gitu ya. Mas Yoyo itu memang hobi memelihara hewan, terutama yang berkaki 4 ya kayak kucing, musang, dan lain-lainnya. Sedangkan Mas Gono itu sendiri suka atau hobi memelihara burung. Dulu memang Mas Gono itu sempat memelihara burung perkutut, tapi karena dipercaya Mas Gono burung-burung seperti itu kayaknya nggak cocok bagi Mas Gono, dia pun akhirnya nggak memeliharanya lagi. Jadi Mas Gono itu pernah mengalami hal-hal yang berbau mistis begitulah, berbau aneh semenjak memelihara perkutut tersebut. Yaitu menurut pengakuan Mas Gono sendiri ya. Jadi untuk sementara itu, semenjak itu Mas Gono pun gak memelihara burung lagi.
Kalaupun iya ya pengen memelihara jenis burung yang lainnya saja lah, jangan perkutut lagi katanya kayak gitu. Masih trauma. Sudah cukup lama memang Mas Gono nggak memelihara burung lagi. Nah, setelah mereka kelar ngobrol, ya ngobrol banyak hal ya, sambil itu tadi nyeruput kopi buatan istrinya Mas Yoyo, Mas Gono pun akhirnya pulang. Gak ada keanehan apa-apa di sana. Mas Bok sering main-main ke sini, hitung-hitung buat ya saudaraan gitulah. Kita kan belum banyak temen di sini, kata Mas Yoyo seperti itu. Oke Mas, tapi ya gantian dong Mas. Sesekali ngopi di rumah saya, kata Mas Gono seperti itu ke Mas Yoyo. Selesai, mereka berdua pun akhirnya ya ketawa bareng kayak gitu ya. Pulanglah Mas Gono tersebut hingga pada suatu hari, beberapa minggu kemudian, Mas Yoyo itu memang bener ya. Dia itu main ke rumahnya Mas Gono. Kebetulan ya saat itu Mas Gono ada di rumah lagi bersih-bersih di depan rumah. Mas Gono lagi sibuk ya. Tiba-tiba ada suara kayak gitu. Mas Yoyo, ya ampun, kirain siapa. Enggak, sibuk juga sih Mas, ya inilah biasa mumpung lagi di rumah, kata Mas Gono seperti itu. Mas Gono, mau burung nggak Mas? Aku punya burung di rumah, kata si Mas Yoyo ya. Loh, katanya nggak suka burung, kok sampai punya burung di rumah? Gak gitu Mas Gono, gini loh. Kemarin itu aku tuh ditelepon sama kakakku. Yo, aku iseng ngejaring burung di kebun sebelah rumah. Malah dapat beneran. Lah itu burung dikasihkan ke aku. Yang Mas Gono kan tahu lah kalau aku tuh nggak suka burung. Lah kenapa Mas Yoyo terima aja itu burung dari kakaknya? Aku inget Mas Gono. Maksudnya ya Mas Gono kan suka memelihara burung, jadi aku terima aja, ntar buat aku kasihkan ke Mas Gono aja gitu ceritanya Mas. Loh kok segitunya? Oh ya jangan-jangan burung perkutut lagi. Tenang Mas, itu bukan perkutut, kata si Mas Yoyo seperti itu. Mas Yoyo sendiri sama sekali nggak tahu itu burung apa, tapi yang jelas itu bukan perkutut lah yang Mas Gono sampai sekarang masih trauma gitu. Nah karena bukan perkutut, akhirnya Mas Gono pun mau menerima pemberian Mas Yoyo itu. Singkat cerita, diterimalah burung pemberian Mas Yoyo tersebut, dan kebetulan Mas Gono itu sudah punya kandangnya ya. Bekas dulu waktu Mas Gono masih memelihara burung. Dipeliharalah burung itu tanpa ada rasa yang aneh-aneh. Meskipun sebenarnya masih trauma Mas Gono itu. Tapi karena ini bukan perkutut, jadi rasa trauma itu sama sekali nggak Mas Gono rasakan lah. Nah semenjak itulah sesuatu yang aneh kembali terjadi. Nggak tahu apakah ini faktor kebetulan atau karena ada hubungannya dengan burung pemberian Mas Yoyo itu. Antara percaya dan tidak percaya, Mas Gono itu kembali mengalami hal-hal yang di luar nalar. Persis paginya Mas Gono menerima burung itu, nggak tahu burung apa itu namanya. Mas Gono juga nggak menceritakan detailnya. Yang jelas bukan perkutut lah ya, yang menurut Mas Gono itu horor, katanya kayak gitu. Pada malam harinya, anak Mas Gono yang masih kecil itu ya, ini kebetulan atau gimana ya, Mas Gono sendiri nggak ngerti sebenarnya. Tiba-tiba itu mendadak demam banget, demamnya tinggi banget, bener-bener tinggi sampai istrinya Mas Gono itu kaget. Waktu itu keluarganya Mas Gono itu ceritanya mau tidur ya, karena sudah cukup malam waktu itu, sekitar jam 9 malam lebihan lah. Di daerah semacam itu, perumahan baru jam segitu ya relatif sudah cukup malam begitu ya. Mereka bertiga kan tidur dalam satu kamar ya, satu tempat tidur. Tanpa sengaja, tangan istrinya Mas Gono itu nempel ke bagian tubuh anaknya yang sudah lebih dulu tertidur. Nah, disitulah istri Mas Gono itu langsung kaget bukan main. Loh Mas, ini kok ya sebut saja anaknya Mas Gono itu namanya Lintang ya. Mas, ini kok Lintang badannya demam tinggi banget ya. Demam tinggi gimana dek? Iya ini
demam banget, panas banget nih, coba kamu pegang nih Mas, kata istrinya Mas Gono ya ke Mas Gono. Dipeganglah badan si Lintang tersebut, ternyata benar badannya itu sangat panas, dan akhirnya mereka berdua pun yang tadinya enjoy aja, tenang-tenang aja dan hendak tidur itu, karena kondisi anaknya seperti itu, mereka berdua pun mendadak panik. Mana sudah malam, mau dibawa ke klinik juga nggak tahu apakah ada klinik atau enggak di daerah dekat itu. Ada klinik atau enggak di daerah dekat situ. Mau ke rumah sakit juga jaraknya cukup jauh. Mana udah malam lagi. Akhirnya mereka pun inisiatif untuk mengkompresnya dulu dengan air dingin. Biasanya kan seperti itu ya, kalau misalkan ada anak kecil demam itu dikompres pakai semacam kain, menggunakan air dingin kayak gitu. Sudah berjam-jam mereka melakukan pengkompresan itu ke kening anaknya tadi, si Lintang tadi tersebut, tapi hasilnya itu tetap nihil. Bahkan demamnya malah semakin tinggi. Akhirnya karena panik yang luar biasa istrinya itu tadi, tiba-tiba perasaan trauma dengan kejadian dulu itu kembali merasuk lagi ke pikiran istrinya Mas Gono tersebut. Mas, jangan-jangan ini ada hubungannya dengan burung itu Mas. Hah? Burung yang mana dek? Itu loh burung kamu yang baru dikasih sama Mas Yoyo, tetangga baru kita itu. Dede, itu kan bukan burung perkutut, itu cuma burung kicauan biasa. Jadi ya apa hubungannya? Nggak ada hubungannya lah. Istrinya pun karena sudah termakan perasaannya sendiri, jadi semakin agak ngotot ngomongnya. Loh Mas, gimana, kan bisa aja terjadi Mas. Siapa tahu kan, meskipun itu bukan perkutut tapi ya ada penunggunya, kata si istrinya Mas Gono malah ngomong seperti itu. Dalam hati Mas Gono juga agak menolak ya. Sebenarnya menolak dengan apa yang disampaikan oleh istrinya tersebut. Ya yang namanya sakit ya datangnya pasti dari yang maha kuasa, pikir Mas Gono seperti itu. Udahlah dek, mungkin itu pas kebetulan aja, jadi nggak ada hubungannya dengan burung itu, kata Mas Gono seperti itu. Sekali lagi, karena memang sudah termakan dengan perasaan traumanya sendiri, istrinya Mas Gono pun masih berkeyakinan ya kalau demamnya Lintang itu masih ada hubungannya dengan burung pemberian dari Mas Yoyo tersebut. Dicoba disentuh lagi badan si Lintang itu sudah cukup lama, tetap saja masih demam tinggi. Dan saat itu sudah lumayan malam ya, kira-kira jam 11 malam lebih lah waktu itu. Mas, Lintang belum turun juga panasnya. Itu burung enaknya dikembaliin aja kali ya Mas ya. Loh, kok dikembaliin sih dek? Mas gak enak dong dek, apalagi ini kan udah malam, kata Mas Gono seperti itu. Iya, tapi aku tuh yakin ini semua ada hubungannya dengan burung itu Mas. Udah sana Mas, dikembaliin aja lah, jam segini paling ya Mas Yoyo masih belum tidur, kata istrinya seperti itu. Karena merasa terpojok, Mas Gono pun mau nggak mau harus menuruti ya apa maunya sang istri, begitulah. Ya udahlah dek, sekarang juga Mas kembaliin, kata Mas Gono seperti itu. Setelah memakai jaket ya karena malam ya, dingin dan lain sebagainya, Mas Gono pun keluar rumah, keluar kamar dan bermaksud menuju ke teras yang ada di depan rumah sana, di mana burung itu digantungkan dengan kandangnya ya. Nah, persis di samping kamarnya Mas Gono. Jadi rumah itu sebelah kirinya kamar, dan depan kamar itu ruang tamu. Jadi seolah tampak depan itu rumah terbelah jadi dua lah. Dua ruangan maksudnya, bukan terbelah ya, terbagi menjadi dua ruangan. Baru setelah dua ruangan itu di belakangnya sana itu ruangan yang lainnya, gambarnya seperti itulah denah rumahnya. Keluarlah Mas Gono dan setelah posisi dia sudah ada di teras, betapa kagetnya Mas Gono itu. Ternyata burung yang ada di kandangnya itu tiba-tiba itu hilang. Kandang itu benar-benar kosong dan gak ada burungnya sama sekali di dalamnya. Mas Gono kan jadi kaget ya dan sedikit merinding gitu. Akhirnya karena saking penasarannya dia pun mengambil kandang tersebut. Siapa tahu memang burung itu lepas kayak gitu ya. Begitu diperiksa, kandang tersebut sama sekali nggak ada tanda-tanda kerusakan. Dibolak-balik kandangnya tersebut, diamati pelan-pelan,
Bahkan sampai pada bagian bawahnya pun diteliti, sama sekali nggak ada bagian yang mencurigakan. Dan satu hal lagi yang paling aneh, pintu kandang tersebut juga posisinya masih tertutup, dengan pengunci masih dalam posisi terkunci ya. Kan biasanya ada tuh kandang yang ada kuncinya, yang mengait menggunakan kawat ya gitu ya, kawat kecil. Ya balagamis yang sudah ngerti burung, ngerti kandang itu ya pasti tahu lah. Ini kandang masih utuh, nggak ada lubang, tapi burung itu nggak ada. Jangan-jangan bener kata istriku. Di situ sambil Mas Gono itu agak merinding gimana kayak gitu ya. Jadi inget, dia pun akhirnya jadi ingat beberapa puluh tahun saat Mas Gono itu masih memelihara perkutut dulu ya. Dilihatnya pintu gerbang rumah. Kebetulan rumah Mas Gono itu juga ada pintu gerbangnya masih dalam posisi terkunci. Takutnya ada orang yang masuk ke dalam teras rumahnya, pikirannya Mas Gono seperti itu. Tapi pintunya masih terkunci. Itu artinya itu aman ya. Selesai. Semua sudah Mas Gono periksa, tapi tetap aja nggak ketemu jawabannya. Dia pun akhirnya masuk lagi ke dalam kamarnya. Loh kok cepet banget Mas? Tanya istrinya ya. Dek, burungnya itu nggak ada di kandangnya dek. Maksud kamu lepas? Nggak tahu dek, semua sudah Mas periksa, nggak ada tanda-tanda orang masuk atau burung itu lepas. Kandang juga nggak ada yang berlubang, masih utuh semua lah pokoknya. Pintu kandang pun juga masih terkunci rapat, masih kondisinya nggak lepas kuncinya. Bener kan Mas? Aku dari tadi juga sudah merasakan ada yang nggak beres dengan burung itu. Udahlah Mas, nggak usah pelihara burung-burung seperti itu lagi. Kamu itu nggak cocok mungkin loh Mas. Di situ istrinya kan semakin merasakan benar sendiri ya dengan apa yang dia yakini. Singkat cerita, malam itu tuh nggak ada kejadian apa-apa lagi setelah itu, sampai akhirnya pagi pun tiba. Seperti biasanya rutinitas pagi itu Mas Gono selalu manasin kendaraan ya, karena kan ya dipakai berangkat kerja. Dia pun keluar ke teras dan kejadian aneh untuk yang kedua kalinya pun terjadi di sana. Mas Gono tiba-tiba itu melihat burung itu sudah ada lagi di dalam kandangnya. Loh, ini burung kok udah ada lagi di kandangnya. Makin merinding Mas Gono waktu itu pun akhirnya diceritakan lagi ke istrinya. Setelah diceritakan, udahlah Mas, sekarang langsung aja itu burung mumpung udah balik lagi, dikembaliin ke Mas Yoyo sana, mumpung masih pagi. Dikembalikanlah burung itu ke Mas Yoyo dengan alasan sekenaknya gitu ya Mas Gono ke sana. Mas, maaf ini burungnya aku kembaliin aja ya. Loh, emang kenapa Mas? Gak suka ya? Bukan gitu Mas, aku itu gak punya kandang yang bagus. Ada kandang udah agak rusak, takutnya itu malah lepas ntar. Lagian juga Mas Yoyo kan belum tahu juga kalau sebenarnya aku itu punya kandang bagus ya, kandang normal lah kata Mas Gono dalam hati seperti itu. Oh gitu, ya udahlah Mas Gono, ntar aku cariin kandang aja dah buat aku pelihara, meskipun aku sendiri tuh sebenarnya nggak suka sama burung-burungan kayak gitu. Singkat cerita, pulanglah Mas Gono dan begitu sampai di rumah lagi-lagi nih antara percaya dan tidak percaya. Lintang, anaknya Mas Gono yang semalam demam tinggi, tiba-tiba itu sudah bangun dari tidurnya dan badannya pun jadi nggak demam lagi. Seolah tuh kayak anak nggak habis demam, nggak apalah. Kayak anak normal aja, kayak nggak terjadi apa-apa. Dan lagi-lagi istrinya pun kembali komentar. Berarti apa yang aku pikirkan itu semuanya bener kan Mas ya? Udahlah nggak usah pelihara burung lagi Mas. Awas aja loh Mas kalau pelihara burung lagi. Mas Gono pun di situ seperti terkena ancaman dari istrinya sendiri gitu ya. Sampai pada akhirnya satu hari kemudian Mas Gono itu mendengar kabar kalau anaknya Mas Yoyo juga masuk klinik karena demam tinggi, dan yaitu tadi hampir sama dengan Lintang anaknya Mas Gono tersebut. Mas Gono itu tambah yakin kalau burung dari kakaknya Mas Yoyo itu bermasalah. Tapi hal tersebut gak Mas Gono ceritakan ke Mas Yoyo ya, dan juga gak diceritakan ke istrinya Mas Gono.
Dia itu meskipun tahu ceritanya, tapi dia sendiri sama sekali nggak menceritakan ke siapa-siapa. Sampai akhirnya apa? Beberapa hari kemudian, burung itu pun berhasil dikembalikan ke kakaknya Mas Yoyo itu tadi. Bukan karena Mas Yoyo itu tahu kalau burung itu nggak beres, tapi memang karena di Mas Yoyo juga nggak punya kandang yang bagus, maksudnya kandang yang layak gitu ya untuk burung tersebut. Di samping itu juga Mas Yoyo itu nggak begitu suka dengan burung, takut nggak terurus juga karena Mas Yoyo sudah ada beberapa peliharaan ya, diantaranya kucing dan lain-lain. Dan hampir mirip dengan kejadian yang dialami oleh Mas Gono setelah burung itu dikembalikan ke kakaknya Mas Yoyo. Anaknya Mas Yoyo pun yang dirawat inap di sebuah klinik ibu dan anak dekat rumahnya kakaknya Mas Yoyo tersebut, akhirnya itu pulang. Entah karena kebetulan atau gimana, itu semua masih misteri lah. Wallahu a'lam, semua kehendak yang di atas sana, dan itu saja ceritanya. Satu buah kejadian yang Mas Gono alami dan diceritakan ke Gapura Misteri. Terima kasih semuanya Bala Gamis. Tentu kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya.